Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam ya. Kalau wilayah Papua ini udah menjelang malam ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini sebelum mulai, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat izinnya kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kami izin melaporkan kepada teman-teman daerah beberapa perkembangan kebijakan, khususnya pasca diterbitkannya Permendagri 77 tahun 2020 terkait pedoman teknis pengembangan daerah dan implementasi SIPD yang saat ini yang ada di daerah. Yang kami hormati Pak Dir 2, ya, Pak Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Yang kami hormati teman-teman daerah, Kepala BPKD atau yang mewakili pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin kami ingin menyampaikan beberapa langkah mitigasi terkait dengan pertama, kami laporkan perkembangan saat ini terkait dengan pedoman teknis pengembangan daerah, yang mana sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Dirjen bahwa Permendagri ini akan kita tetapkan di akhir tahun. Yang mana Permendagri ini menjadi pedoman kita di dalam menyiapkan bisnis proses yang ada di dalam sistem SIPD. Maka Permendagri ini kami laporkan per tanggal 30 Desember ini telah ditetapkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan sudah diberi penomoran dan saat ini lagi pengundangan ke Kumham. Setelah pengundangan ke Kumham, maka kita akan menyebarluaskan Permendagri dimaksud kepada teman-teman daerah. Silakan nanti kami bagikan. Di sanalah jadi kita bagaimana kita mempedomani di dalam pengembangan daerah. Permendagri ini nanti mencabut 3 Permendagri ya. Pertama dia mencabut Permendagri terkait dengan Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Permendagri 21 2017. Selanjutnya juga mencabut Permendagri 5 2008 terkait tata cara penafsiran bendahara ya. Selanjutnya juga ketiga dia mencabut Permendagri 32 tahun 2011 tentang hibah bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri 99 tahun 2019. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, terkait dengan implementasi SIPD Permendagri 70 kita saat ini, kami laporkan ada terkait bagaimana kita telah menerjemahkan bisnis proses dimaksud ke dalam sistem, sehingga di dalam implementasinya di penatausahaan ada proses maintenance ya, proses maintenance yang kita sesuaikan dengan bisnis proses yang telah diatur dalam PP 12 maupun di dalam Permendagri 77 tahun 2020. Maka setelah APBD ditetapkan, kita menetapkan DPA ya. DPA sebelumnya kita menyusun RAK ya, rencana anggaran kas. Selanjutnya kita masuk SPD dan selanjutnya kita akan ber-SPP, SPM maupun SP2D. Yang mana saat ini implementasinya di lapangan terjadi trouble ya, terjadi permasalahan, yang mana kami laporkan ternyata ketika kita ingin mewujudkan suatu data yang mengalir ya dari anggaran sampai kepada penatausahaan, artinya kalau kita melihat perintah daripada Perpres 54 tahun 2018 terkait integrasi antara e-planning e-budgeting ya dalam satu saluran ini ternyata yang kita ngebayangkan ini tidak mudah. Oleh karena itu ada trouble di sana sini. Nah, saat ini mohon izin kami juga sampaikan kami terus melakukan perbaikan. Jadi mohon izin karena ini sistem baru, kita akui juga karena kita ada proses penyesuaian dengan regulasi yang kita buat kebijakannya kemarin dilakukan secara paralel, yang mana kebijakan mengikuti ya, artinya SIPD kita itu mengikuti kebijakan yang kita buat di dalam Permendagri 77. Sehingga ada butuh penyesuaian sana sini. Memang ini memakan waktu, tetapi kami meyakinkan kepada teman-teman daerah bahwa kami Kemendagri tidak tinggal diam. Maksudnya
sebagaimana telah kita launching sistem ini, kami memastikan sistem ini tetap akan jalan. Walaupun dalam kenyataan kemarin di bulan Januari ini ya kita ada persoalan gaji, ada persoalan pencairan UP, ada persoalan terkait bagaimana untuk menutupi keperluan-keperluan yang sifatnya darurat dan mendesak ya. Khususnya yang saat ini menjadi isu hangat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita ya, di dalam penanganan COVID-19. Oleh karena itu nanti bagaimana kebijakan terkait dengan penanganan yang sifatnya mendesak ini, nanti kami minta kesediaan nanti Pak Dir 2 ya yang akan menjelaskan teknis dari sisi pelaksanaan sampai ke penatausahaan. Tetapi yang jelas kami saat ini Kemendagri terus kami semangat nih. Jadi tidak ada kata dari kami mundur ke belakang, tapi tidak. Ini kita tetap maju ke depan sambil melakukan perbaikan. Saya katakan kemarin ketika kita meluncing sistem ini, karena ini sistem baru, ya, kami menganut konsep manajemen mutu total. Kalau kita bicara konsep manajemen mutu total, generasi kelima manajemen itu, ketika kita melihat satu sistem, ada proses input, ada proses, ada output, maka di setiap tahapan ini kita lihat mana tahapan-tahapan terkendala. Misalnya kemarin ada persoalan RAK, selanjutnya cetak DPA, selanjutnya bagaimana menyiapkan SPD, selanjutnya bagaimana menyiapkan SPP sampai pencairan UP-nya, ya. Ini kita sudah melakukan mitigasi ini. Nah, maka di dalam proses ini kalau ada tahapan-tahapan ini kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi mohon izin kalau kami Kemendagri tidak merespon, ya, merespon berbagai keluhan, pertanyaan teman-teman, yakinkan teman-teman di daerah bahwa kami ini sedang bekerja, kita berbuat, ya. Dan saat ini, mohon izin kami laporkan, saat ini sesuai dengan hasil diskusi kami dengan tim ya, tim SIPD, tim IT Jawa Barat, dan teman-teman yang membangun SIPD ini, kita uji coba 5 daerah. Saat ini kita fokus kepada 5 daerah, memastikan prosesnya mengalir dari anggaran sampai kepada pelaksanaan penatausahaan. Ini 5 daerah antara lain kita lakukan daerah meyakinkan ini bisa terrealisasi dan ini menjadi contoh best practice nanti yang akan dicontoh oleh daerah-daerah lain. Maka ada 5 daerah yang saat ini kita betul-betul fokus melakukan pendampingan kepada mereka dalam proses penatausahaan. Khususnya bagaimana penatausahaan belanja ya. Karena nanti kita fokus ke belanja, selanjutnya penatausahaan pendapatan, dan selanjutnya pembiayaan, nanti bicara evaluasi pelaporannya. Maka daerah-daerah ini kita jadikan semacam percontohan, kita selesaikan dulu semua prosesnya, alur dari penerbitan dari RK, DPA, SPD, sampai ke keluar cairnya UP ya, di setiap SKPD, sampai cairnya gaji-gaji di setiap SKPD. Ini kami memastikan ada 5 daerah, antara lain yang daerah-daerah yang kita lakukan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Brebes, Kota Batam, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tulungagung, ya di Jawa Timur. Ini daerah-daerah yang akan kami fokuskan dulu ini, memperbaiki datanya, ya dari anggaran sampai ke penatausahaan. Kita fokus sampai terbitnya UP, sampai bisa bayar gaji. Yang mana kebijakan kita nanti sistem kemarin kita sampaikan Bapak Ibu manual, maka nanti setelah manual ini nanti Bapak Ibu bisa masuk kembali ke sistem kita. Nah, ini kami minta komitmen dari teman-teman dan kami meyakinkan pada teman-teman kami tidak pernah lelah ya. Dan ini terus kami merespon semua kebijakan-kebijakan walaupun kami diam, walaupun Bapak Ibu ya menyampaikan persoalan dengan tidak mengedepankan etika birokrasi juga, ya kita sekarang menerima aja. Tetapi dengan itu kita jadikan semangat untuk terus kita berpacu, terus kita berbenah di setiap tahapan ini, sehingga apa yang kita wujudkan, mimpikan, adanya proses satu data Indonesia, dengan adanya SIPD dan Permendagri 90 ini, kita dapat wujudkan di tahun ini. Memang tidak, saya katakan memang tidak, persoalan tidak mudah ketika mengalirkan data, bicara e-planning, e-budgeting dalam satu sistem dan dalam satu saluran. Tetapi ini betul-betul kita gunakan konsep tadi, manajemen mutu total, terus melakukan pembenahan di setiap tahapan.
Dan mudah-mudahan ini semua proses yang kita lakukan, yang kita rencanakan sesuai dengan target-target yang telah kita tetapkan menuju Indonesia satu data satu sistem di dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya kira itu pengantar dari saya terkait dengan melaporkan perkembangan SIPD kita saat ini. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga nanti kita akan sampaikan arahan, nanti Pak Dir 2 akan mengarahkan bagaimana dengan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mendesak, khususnya penanganan COVID-19 ya. Saat ini dengan adanya Inmendagri terkait dengan pembatasan-pembatasan yang sifatnya terbatas di khususnya daerah-daerah yang telah ditetapkan. Untuk mendukung itu maka diperlukan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mendesak yang memang harus didukung dari APBD. Jangan karena kendala ini yang sedang kita maintenance akan berdampak kepada fungsi dari pelayanan yang kita sediakan dengan adanya APBD ini. Karena biar bagaimana proses pelayanan tetap harus berjalan. Karena regulasi yang kita jadikan acuan bukan sistem. Sistem itu kan tools, alat. Tetapi yang kita jadikan acuan di dalam pengelolaan pasti regulasinya. Oleh karena itu kita mohon pengertian dari teman-teman. Kami saat ini sedang berbenah terus kita melakukan perbaikan-perbaikan. Ini kita setiap hari ini lembur, ini tidak boleh kita dinas dulu. Kita menyelesaikan dulu persoalan-persoalan ini, ya, baru bisa kita menyampaikan. Ini pun juga sosialisasi Permendagri 77 kita tahan dulu, kita selesaikan dulu ini. Setelah ini persoalan selesai, baru kita masuk bagaimana persetujuan TPP. Selanjutnya kita sosialisasi terkait dengan Permendagri 77 yang nanti akan melibatkan pakar-pakar yang menyusun Permendagri dimaksud. Ya, antara lain itu ada dari Universitas Pajajaran, dari Undip, dari Unhas maupun dari UGM. Saya kira itu pengantar dari saya ya. 3 tadi saya ulangi lagi. Pertama saya melaporkan perkembangan regulasi terakhir yang sudah kita tetapkan adanya Permendagri 70. Selanjutnya saya melaporkan perkembangan SIPD kita ya, ada permasalahan-permasalahan terkait bagaimana kita lakukan maintenance pemeliharaan dalam rangka betul-betul kita meyakinkan proses ini ya sesuai dengan bisnis proses yang kita telah tetapkan di dalam PP 12 maupun di dalam Permendagri 77 tahun 2009. Kami tidak tinggal diam, kami terus berupaya. Kita terus maju ya, maka kami mohon pengertian dukungan dari teman-teman daerah. Memang tidak mudah di dalam mengalirkan satu data dalam satu saluran dari anggaran sampai ke penatausahaan. Tetapi saya yakin percaya mohon komitmennya ya, kami berkomitmen bahwa mimpi ini dapat diwujudkan dan kita tidak akan mundur dari kebijakan ini. Saya kira itu Pak ya pengantar dari saya. Selanjutnya mohon izin Pak Dir 2 bisa menyampaikan terkait arahan terkait pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya darurat mendesak. Kami persilakan Pak Muris.